Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Langsung Amin, Ustaz. amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu min tarki jami'a arkanil islami wa hukmu min tarki jami'a arkanil islami iza kanu jama'atan walahum man'atan. Walahum man'atun ya. Man'atun boleh. Man'atun ayuqatilu 'alaiha kama yuqatiluna ala tarkis salati wa zakati. Rawa ibnu Suhabi az-Zuhari an Hanzalati bin Ali ibn al-Asqa anna Aba Bakrin Siddiqi radhiyallahu anhu ba'asa Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu wa amarahu an yuqatilun nasa ala khamsin faman taraka wahidatan minal khamsi faqatilahum alaiha kama tuqatilu alal khamsi asyhadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa itau zakati wa saumu ramadana. Waqala Sa'idu ibnu Jubair qala Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu anhu law anna nasa tarakul hajja laqatalna hum alaihi kama nuqatiluhum ala salati wa zakati. Oke. Itu. Ya, titik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, hukmu man taraka jami'a arkanil Islam. Jadi hukmu kita jadikan khobar aja, mubtadanya 4. Bermula yang keempat itu hukmu man. Hukum orang-orang taraka yang meninggalkan ia akan semua rukun-rukun Islam. Wa hukmu man taraka jami'a arkanil Islami idza kanu jama'atan walahum man'atun ayyuqatalu 'alaiha. Bermula hukum orang-orang yang meninggalkan ia akan semua rukun-rukun Islam. Iza kanu bila adalah mereka itu berjamaah, walahum man'atun dan bagi mereka itu ada kekuatan, ayyuqatalu jumlahnya jadi khabar hukmu. Hukum orang-orang yang meninggalkan ia akan semua rukun Islam itu ayyuqatalu, bahwa diperangi mereka alaiha di atasnya rukun-rukun Islam, di atasnya meninggalkan rukun Islam. Bila mereka itu berjamaah dan punya kekuatan. Jadi ada sekelompok orang mau meninggalkan agama Islam. Itu kan namanya pemberontak kan? Mengancam keislaman karena berjamaah. Punya kekuatan, itu harus diperangi. Kama yuqatalu, kita majhulkan Ustaz. Kama yuqatalun sebagaimana mereka juga diperangi ala tarkis shalah terhadap meninggalkan salat, wa zakati dan meninggalkan zakat. Rawa Ibnu Syihab az-Zuhri telah meriwayatkan oleh Ibnu Syihab az-Zuhri an Hamdalata ghairu munsharif dari Hamdalah. Siapa Hamdalah? Ibni Ali ibnil Asqa'i, yaitu Ibni Ali putra Ali putra Asqa. Apa isi riwayatnya? Anna Aba Bakrin as-Siddiqi, wa sungguh Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ba'asa, khabar anna itu mengirim ianya Abu Bakar Khalid bin al-Walidi akan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wa amarahu dan memerintahkan ianya Abu Bakar akannya Khalid ayyuqatilan nasa bahwa memerangi ianya Khalid akan manusia. Perangi karena apa? Ala khamsin di atas 5 perkara. Faman taraka wahidatan maka barang siapa yang meninggalkan ia akan 1 dari 5. Faqatilhum alaiha, ini kata Abu Bakar di lamar nih. Faqatilhum, maka perangi olehmu hai Khalid akan mereka alaiha di atasnya 1 dari 5. Orang yang meninggalkan 5 bahkan 1 dari 5 rukun Islam, Abu Bakar memerintahkan Khalid untuk memeranginya. Kama tuqatilu ala khamsi,
sebagaimana engkau perangi mereka maksudnya alal khamsi atas 5 rukun Islam. Yang mana saja 5? Syahadati kita baca. Kita badal kepada khamsi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana. Wa qala Sa'id bin Jabir, berkatalah oleh Sa'id bin Jabir, qala Umar bin Al-Khattab, berkatalah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lau annan nasa, jikalau seandainya manusia itu tarakul hajjah, meninggalkan oleh mereka akan ibadah haji, laqatalnahum alaih, sungguh kami perangi akan mereka manusia di atasnya meninggalkan haji. Kama nuqatiluhum, sebagai akan kami perangi mereka ala sholati, di atas salat dan zakat. Titik dulu. Nah ini ada yang pengen kita bahas, Ustaz, kalimatnya, i'rabnya segala macam. Pokoknya orang kafir tidak boleh hidup di bumi ini ya, semuanya diperangi. Boleh. Enggak semuanya. Itu sakit tumu fadribur kayak mana itu? Mana kamu dapat fadribur rikab, maka potonglah leher mereka itu. Itu kan berkaitan asbabun nuzulnya. Orang musyrik maksudnya. Enggak semua. Kalau semua itu berarti orang Islam nggak bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Kafir yang merusak Islam. Ada lagi kalimat? I'rab. Jangan itu Ustaz Sulaiman bahaya itu. Jangan aneh-aneh. Ustaz Sulaiman lagi nih. Aman. Ustaz Sadiquddin. Aman. Ustaz Sadiquddin. Ustaz Muhammad Adis Munandar. Ayo, rebutan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ini aku ambil berkah aja ya. Aku aja ya, ngambil berkah nih ya. Boleh. Ustaz Sulaiman dulu dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma idza tarakal muslimu ahada arkanil islami wa amtana'a anil qiyami bih, maka zahabal maliku wa syafi'iyyu ila qitalil mumtani'i anis sholati ahadan. Wa zahaba Ahmadu wa Ishaqu wa Ibnul Mubarak ila qatlihi kufran. Wa ammal mumtani'u anil zakati aw shaumi awil haji faqala syafi'iyyu la yuqtal bidzalik. Wa ruya an Ahmada fi dzalika qaulani wal masyhur anhu qatlul mumtani'i an ada zakati. Oke. Sudah dulu. Syukran Ustaz. Amma idza tarakal muslim, adapun bila meninggalkan oleh si muslim ahada arkanil islami, akan salah satu dari 5 rukun Islam. Wamtana'a, dan tidak mau ianya seseorang, anil qiyami bihi, dari melaksanakan dengannya salah satu rukun Islam. Enggak mau haji, enggak mau puasa, enggak mau zakat, salah satu doang kan? Fakat zahaba Malik. Bukan, ini semua rukun Islam ya. Bila meninggalkan oleh si muslim salah satu dari rukun Islam yang 5, tidak mau ia dari melaksanakan dengannya salah satu rukun, fakat zahaba Malik, fakat jawab amma, maka sungguh berpendapatlah oleh Imam Malik dan oleh Imam Syafi'i ila qatlil mumtani, kepada membunuh orang yang tidak mau salat, haddan, akan sebagai bunuh denda, had, hukuman. Jadi menurut mazhab Malik Imam Syafi'i, kalau ada orang nggak mau salat, hukumannya harus dibunuh. Tapi bukan karena dia kafir, tapi sebagai hukuman, had. Wa zahaba Ahmadu wa Ishaqu wa Ibnul Mubarak, dan berpendapatlah oleh Ahmad, Ishaq dan Ibnul Mubarak ila qatlihi kufran, kepada membunuhnya si salah satu tadi sebagai kafir. Kafir dia. Menurut Imam Ahmad itu bukan orang Islam lagi, berarti nggak mau salat, kafir. Ini keras lagi, radikalisnya lagi ini. Iya, ini keras, makanya kalau begitu kan orang ngeri, harus ada revisi kata orang sekarang ya. Ini kalau megang pendapat ini habis kita nih, boleh dibunuh orang Islam asal tidak salat, tidak mau melaksanakan
segala rukun apa salah satu rukun Islam itu tadi halal darahnya. Tapi kenapa dalam Al-Quran nggak ada dalil sama sekali orang yang meninggalkan salat harus dibunuh? Ini semua kan ijtihad. Kalau memang itu. Ini orang sekarang kan bertanya, mana dalil Al-Quran satu aja, ayat yang Allah perintahkan orang untuk membunuh orang yang nggak sholat. Tapi kita jangan bahas itu dulu lah. Ini kita belajar mengartikan, Ustaz. Ntar nggak enak. Oke. Antara radikalis nanti. Fikih ini. Wa amal mumtani'u aniz zakat. Adapun orang yang tidak mau bayar zakat, awis saumi tidak mau puasa atau haji, faqala Syafi'i berkata la yuqtalu bizalik, tidak dibunuh akan dianya orang dengan demikian. Menurut Imam Syafi'i orang nggak mau bayar zakat, nggak mau puasa, nggak mau haji nggak boleh dibunuh, dikurung aja di penjara nanti kan. Orang nggak mau puasa di penjara aja, jangan dikasih makan. Lama-lama juga puasa. Ini madhab Hambali keras, makanya ini Ruya an Ahmad diriwayatkan dari Imam Ahmad, madhab Hambali ya. Pada demikian qaulani ada dua pendapat. Imam Ahmad dua pendapat. Wal masyhuru anhu qatlul mumtani an ada zakat. Bermula yang masyhur darinya Imam Ahmad itu dibunuhnya orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, Imam Syafi'i jangan dibunuh, di penjara, puasa juga di penjara. Enggak, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum kan. Dikasih makan pagi doang sama buka, sahur sama buka. Jadi biar kelihatan kayak orang puasa, lama-lama puasa. Nah. Bagaimana? Aman? Aman. Aman. Nah, ini langsung Ustadz Sarifudin. Ya, Ustadz. Ya. Mana ini? 5. Al-imanu matlubu. Al-imanu al-matlubu wa fil hadisi dalalatun zahiratun limadhabil muhaqqiqin minas salafi Wal khalafi. wal khalfi annal imana al-matluba huwa at-tasdiqul jazimu wal i'tiqadu bil arkanil islami min ghairi taraddudin wa amma ma'rifatu adillatil mutakallimina wa tawassuli ilal imani billahi biha fahiyya ghairu wajibatin walaysat syartan fi sihatil imani wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi hadza wa fi ghairihi minal ahadisi yaktafi bitasdiqi mimma ya abi walam yushtaratu ma'rifatu dalili. Oke, titik. Ini udah keren semua ini. Ahsantum. Jadi semua udah ustadz ini, udah kelas berat ya. Nggak perlu yang diluruskan lagi ini, Masya Allah. Bisa aja, Ustaz. Cair semua. Lanjut. 5. Al-imanul matlub. Bermula yang kelima itu iman yang dianjurkan atau yang dituntut, yang diperintah. Bagaimana sih keimanan yang sebenarnya? Wafil hadisi dalalatun dhahiratun limadhabil muhaqqiqin minas salafi wal khalafi. Khalafi kita baca kan? Nah, dalam hadis, wafil hadisi khabar muqaddam, sabit dalam hadis itu ada petunjuk yang dhahir bagi mazhab muhaqqiqin dari golongan salaf dan khalaf. Apa mazhabnya, isi pendapatnya? Annal imanal matlub huwa tasdiqul jazimu. Bahwa sungguh iman yang dianjurkan, dianya iman yang dianjurkan itu at-tasdiqul jazim. Itu membenarkan yang yakin. Jazim itu pasti nggak boleh ada keraguan. Tasdiqul jazim, yang penting dalam iman itu tasdik, percaya yang jazim, apa namanya bahasa Indonesianya yang jazim, yang pasti nggak boleh ada keraguan sama sekali. Nah, Konkret enggak? Konkret nyata. Tasdikul jazim, membenarkan secara pasti, gitu aja. Atau membenarkan di mana membenarkan itu yakin, nggak boleh ada ragu. Itu iman yang dianjurkan. Wal i'tikadu bil arkanil Islam min ghairi taraddudin. I'tikadu atau kepada tasdik. Dan bahwa sungguh iman yang dianjurkan itu percaya dengan semua rukun-rukun Islam dari tanpa ragu. Jadi jazim ini ya tanpa ragu. Yang penting orang percaya. Dalil bagaimana? Dalil lulusan belakangan. Ini beliau kayaknya pengen membantah banyak juga pendapat ulama. Orang harus tahu dalil kayak sifat 20 itu harus tahu semuanya kan.
Kalau nggak tahu ada yang bilang kafir segala macam. Beliau nggak setuju. Nih. Wa amma ma'rifatu adillatil mutakallimin. Adapun bermula mengenal dalil-dalil ahli kalam. Wat tawasuli. Wat tawasulu. Adapun bermula mengenal dalil-dalil mutakallimin dan sampai tawasulu kita antah kepada ma'rifah. Adapun sampai kepada iman wat tawasuli. Gimana cara baca Ustaz nih? Tawasulu apa tawasuli? Adapun mengenal dalil-dalil para mutakalim, ahli kalam, dan sampai kepada iman kepada Allah biha dengannya adillah, fahya, maka dianya ma'rifah itu ghairu wajibatin, tidak wajib. Mengenal dalil-dalil untuk sampai kepada tingkat iman dengan memiliki dalil itu enggak wajib menurut beliau. Yang penting orang itu percaya udah. Walaisat syartan fi sihhatil iman, dan tidak ada ia dan bukan ianya mengenal dalil itu menjadi syarat dalam sah keimanan. Orang udah percaya nggak tahu dalil pun imannya tetap diterima. Wahaza Rasulullah, bermula ini itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadisihi haza, dalam hadisnya Nabi, hadis yang ini, wa fi ghairihi, dan dalam selainnya ini hadis, minal ahadis, dari banyak hadis, yaktafi, mencukupkan dianya Rasulullah bitasdiqi bima ja'abi, mencukupkan dianya Rasul dengan percaya kepada apa-apa yang datang ianya beliau dengannya. Yang penting orang percaya terhadap apa yang bawa udah. Walam yashtarit ma'rifatad dalil, dan tidak mensyaratkan dianya Rasul akan mengenal dalil. Begitu orang Badui datang kepada Nabi menyatakan keislamannya, udah. Nabi enggak nanya apa dalilnya kamu percaya adanya Allah, enggak. Yang penting mereka percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, udah. Sampai di situ, titik dulu. Apa kira-kira yang perlu kita bahas? Tawasulu berarti itu ya. Apa itu masdar kan? Ya, masdar. Ma'rifatu adillatil mutakallimi wat tawassulu ilal imani billahi biha. Nah. Ini Ustaz Fahri ini udah semangat banget nih kayaknya. Masya Allah. Semua. Udah. Tunggunya nggak tuh mengano ya, lagi banyak salah dia. Banyak kegiatan. Ustaz Muhammad Haris, tafadhal. Buat berkahnya aja. Nomor 6. Ustaz Abu Yahya juga boleh. Tafadhal Ustaz. Ya Ustaz, belajar. Oke. Nomor 6. Bismillah. Wa makna qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqiha wa fi riwayatin illa bihaqqi islami. Sabaqa anna Aba Bakrin Sadiqi radhiyallahu anhu istanbata min hadhil haqqi iqamatus sholati wa ita'iz zakati wa minal ulama'i min man istanbata minhu fa'ala siyamu wa hajju aidan. Lanjut Ustaz. Lanjut. Waman apa wamin ini Ustaz? Wamin. Wa min haqqiha irtikabin ma Yubihu. apa dia? Yubihu. Ya. Yubihu Ramal muslimi idza irtakaba muharraman yuwajibul qatla. Oke, koma Ustaz. Udah koma dulu ya. Koma dulu. Yang keenam makna qaulihi, kita baca mudhaf ilaih.
Makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqiha. Yang keenam membahas tentang makna sabdanya Nabi illa bihaqqiha. Oke. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain itu illa bihaqqil Islam, bukan bihaqqiha. Kalau kita pakai haqqiha berarti hak kembali ke darah dan harta. Asama minni dima'aha wa amwalaha illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya harta dan jiwa. Ya. Kecuali dengan haknya darah dan haknya harta. Kalau tapi kalau langsung bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Sabaqa anna Aba Bakrinis Siddiq, telah dahululah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu istambata, mengistimbat ianya Abu Bakar min hadal haq, dari ini kata bihaq. Apa yang beliau istimbat? Iqamatus shalah, akan melaksanakan salat, wa ita'az zakah, memberi zakat pula. Jadi dalam hadis itu barang siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah selamat. Illa bihaqqiha. Kemudian Abu Bakar memahami bihaqqiha itu termasuk orang enggak sholat, enggak bayar zakat juga harus diperangi. Walaupun dalam hadis enggak ada secara nyata harus diperangi orang yang enggak sholat, enggak zakat. Ini pemahaman istimbat Abu Bakar. Wa minal ulama'i man istambata minhu fi al-siyam wal haji aidan. Sebahagian dari ulama itu orang-orang yang mengistimbat ia minhu dari katanya hak, akan melakukan puasa dan haji pula. Ada juga ulama memahami dari hadis ini orang yang nggak puasa, nggak haji juga harus dibunuh. Jadi hasil istimbat ini, bukan teks langsung. Wa min haqqi hartika buma yubihu damal muslimi izar takaba muharraman yujibul qatla. Sebahagian dari haknya Islam. Atau sebahagian dari haknya darah dan harta. Kalau kita ngambil haqqiha, berarti haqqiha ini. Wa min haqqiha, sebagian dari haknya darah, haknya harta. Di hadis di atas itu irtikabuma, melakukan sesuatu, yubihu yang membolehkan ianya sesuatu akan darah si muslim. Ketika orang-orang yang udah masuk Islam itu melakukan sesuatu yang menghalalkan darahnya. Izar takaba muharraman, apabila melakukan ia akan sesuatu yang haram, yujibu yang mewajibkan ianya yang haram akan membunuh. Jadi beliau di sini maksudnya termasuk hak Islam juga. Seseorang melakukan sesuatu yang menghalalkan darahnya, ya dia bunuh orang misalkan, berarti dia juga harus dibunuh walaupun sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, lebih kurang seperti itu nih yang bisa saya pahami. Istinbat ini artinya apa? Tepat bahasa Indonesia. Istinbat itu menggali hukum. Menggali hukum. Nah, jadi hukum nggak tertulis, cuma dipahami. Istambat, mengistimbat ia, memahami ia. Dari hadis tersebut, dari minal haq illa bihaqqiha, akan harus puasa juga, harus haji juga. Maksudnya begini Ustaz. Tadi dalam hadis aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bersyahadah. Tidak mau bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan sampai situ tuh yang disepakati. Kalau orang enggak puasa, enggak sholat kan khilaf, ada ulama yang menyatakan harus dibunuh, ada yang enggak. Nah, ini hasil istimbat nih. Ulama memahami dari kata Nabi illa bihaqqiha. Jadi termasuk hak Islam juga, ya orang kalau masuk Islam ya harus sholat, kalau enggak sholat ya dibunuh lagi. Nah, walaupun enggak tertulis secara langsung. Istimbat. Istimbat itu biasanya dilakukan oleh para mujtahid. Ya. Gimana Ustaz Fahri? Aman? Aman. Lanjut Ustaz Fahri berarti nih sebagai penutup. Ya, ini darurat banget waktu, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad urida tafsiru hadza fi hadisi rawahul Tabrani wa Ibnul Jariri Tabari an Anas radhiyallahu anhu. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilun nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa iza qaluha asamu minni dama'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Qila wa ma haqquha? Qala zina ba'da ihsani. Betul tengok zina, sana. Ya, zina. Zina ba'da ihsani wa kafara ba'da imani wa qatlan nafsi fi qatlim bihi. Qala apa itu? Ayuk talu bihi.
fayuqtalu bihi. Qala Ibnu Rajab wa la'alla akhiruhu min qauli Anas min qauli Anasi. Min qauli apa itu? Min qauli wa la'alla akhiruhu min qauli Anasin. Ya. Faqad qila inna sawaba waqafal hadisu kulluhu alaihi. Ya. Wa yashhadu li hadza ma fil Bukhari wal muslimin an Abdullah ibnu Mas'udin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu dima imra'in muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasa as-sayyibu zani wan nafsil bin nafsi wa tarikul li dinihi al-mufarriqu li jama'ati. Masya Allah, keren, luar biasa ini Ustaz Fahri kita bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Fahri. Oke. Udah lancar banget. Udah lancar banget Ustaz Fahri ya. Bakal jadi orang-orang semua nih. Oke. Waqad warada tafsiru hada, dan sungguh telah datanglah oleh penafsiran ini hadis di atas, fi hadisin dalam hadis yang lain. Nakirah Rawahut Tabrani yang meriwayatkan akan hadis oleh At-Tabrani dan oleh Tabari dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya Nabi. Nah, jadi hadis di atas ditafsirkan oleh hadis ini. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan bahwa aku perangi akan manusia hatta yaqulu hingga mereka berkata la ilaha illallah. Fa idza qaluha bila mereka telah mengatakan akannya la ilaha illallah asamu minni dima'ahum. Niscaya mereka telah menyelamatkan dari diriku akan darah-darah mereka dan akan harta-harta mereka illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya darah dan harta. Wa hisabuhum 'ala Allah, bermula hisab mereka itu di atas Allah Taala. Qila, dikatakan orang, ada yang bertanya kepada Nabi, wa ma haqquha, apa itu haknya darah dan harta? Qala berkata ya Nabi, zina ba'da ihsanin. Zina sesudah ihsan. Ini zina ba'da, orang udah pernah menikah, ya kan? Kemudian berzina, ini namanya zina ba'da ihsan, boleh dibunuh. Wa kufrun kita baca Ustaz. Wa kufrun ba'da imanin. Kafir sesudah iman. Nah, boleh dibunuh. Qatlu nafsin, dan membunuh jiwa. Fayuqtalu bihi, maka dibunuh akan dianya pembunuh jiwa bihi dengannya. Nah, ini bihi ini kan pakai dhamir ini. Allah Ibnu Rajab ini berkatalah oleh Ibnu Rajab al-Hambali, wa la'alla akhirahu min qauli Anas. Mudah-mudahan akhirnya hadis itu dari ucapan Anas. Kata beliau, fayuqtalu ini ucapan Anas kemungkinan. Nah, itu sementara seperti itu. Tambahan dari Anas. Nah, waqad qila, dan dikatakan orang, bukan itu doang ucapan Anas. Inna shawaba waqful hadisi kullihi alaih. Bermula yang benar itu, sesungguhnya yang benar itu mauqufnya hadis, seluruhnya hadis di atasnya Anas. Ada yang menyatakan ini bukan hadis Nabi, enggak marfu. Enggak bersambung kepada Nabi. Ini ucapan Anas semuanya. Nah, jadi enggak masalah. Yang penting kan ada dukungan. Memang itu katakanlah itu bukan hadis Nabi. Tapi wa yashhadu li hadza ma fil Bukhari, dan mendukung bagi ini hadis riwayat Anas tadi. Oleh hadis lain yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkatanya, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halallah oleh darah seseorang yang muslim, yashhadu yang bersaksi ya la ilaha illallah wa anni rasulullah, illa kecuali baru halal bi ihda salasin, dengan satu dari tiga. Nah, jadi ini sama bunyinya seperti atau maksudnya dengan riwayat Anas, walaupun riwayat Anas tidak sahih, maksudnya mauquf bukan marfu. Tapi riwayat Imam Bukhari ini marfu. Apa bunyinya? Kecuali dengan satu dari tiga, as-sayyibidzani, janda yang berzina. Nah, ini harus dibunuh. Ini banyak banget orang mati. Wan nafsi bin nafsi, dan jiwa dengan jiwa, kan orang bunuh orang harus dibunuh.
Wattariki lidinihi, dan orang yang meninggalkan bagi agamanya, al-mufariqi lil jamaah, lagi yang meninggalkan bagi jamaah kaum muslimin maksudnya. Nah, ini dari sini ulama memahami inilah hukum terhadap orang murtad, meninggalkan agama. Ya, meninggalkan jamaah hukumannya bunuh, halal darahnya, ngeri ya. Tapi nggak boleh dilakukan oleh pribadi-pribadi. Ntar jadi kacau kan perang. Ini harus penguasa yang melakukan. Hati-hati. Tengku Sulaiman, hati-hati. Iya, Ustaz Sulaiman. Kalau Ustaz Sulaiman jadi hakim boleh lah. Jadi daulah. Jangan main hakim sendiri ya, mesti ada hakimnya. Masih ada hakimnya. Jadi kayaknya udah mau maghrib di Jakarta, Ustaz ya? Ya, ada mau maghrib ini kok. Nah, Oke, nih. berarti Ramadan. kita tutup sampai di sini. Ini siapa yang melihara itu? Mahal banget tuh harganya. Oh, Ya, di rumah gue ini. Wih, Banyak nih. mantap. Sulaiman. Apa namanya itu? Apa itu? Apa itu Oke. kalau bahasa Indonesianya? Oke. Oke. Oke, sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.